mata yang tadinya sayu ngantuk-ngantuk itu pas lihat adik-adik tingkat baru pakai seragam, Bapak ini kelihatannya hatam banget ya. Iya, soalnya pengalamannya lebih. udah. Lebih kurang hafal sih ya, hafal. Bapak ini yang awalnya mungkin mereka nggak mau tuh jadi perawat, tapi dengan berjalannya waktu mereka ikhlas menjalani profesi sebagai seorang perawat yang profesional. Ada Kang Dipi sebagai admin perawat hebat, ada Kang Arif sebagai admin perawat juara, ada Kang Hudi selaku perawat pelaksana. Oke guys, jangan Kamu naon anjay? gue juga sama perawat pelaksana. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita mulai. Mereka di sini ada semuanya adalah seorang perawat, betul? betul. Perawat yang terpaksa. Iya. Nah, itulah salah satu bahasan kita di video ini. Gak usah lama lagi, kita akan tanya nih seputar mereka selama kuliah menjadi seorang perawat. Hal gila apa saja sih yang mereka lakukan dan bagaimana menjalani kesehariannya 4 tahun tambah 1 tahun kuliah Kerja. menjadi seorang perawat. Oke, Kuliah nggak usah kerja. nunggu lama Kuliah lagi, kita profesi. mulai. Oke, Cut. selamat datang Kang Hudi di Soka. Oh, selamat datang sekali. Ini bukan orang-orang yang hal asing bagi saya. Saya baru masuk ternyata pemirsa. Dedi. Padahal lu udah lama ya di Gua sini. mah udah kungsi main ke sini. Ayo, harus ngomong bahasa Indonesia. Ya nggak bebas sih. Entar dulu lah. Oke. Kalau masih di kurang Cianjur. Iya. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Dengan kondisi pandemi seperti ini gimana nih kerjaan? Oh iya, kasih tahu dulu. Kita di sini bareng-bareng kenapa nggak pakai masker, kita kenapa? Oh, Dan Karena kita tahu. sudah isolasi mandiri. betul. Emang kita ini adalah perawat yang melakukan isolasi mandiri karena hampir semua yang Ya karena gaulnya jeung perawat-perawat deui. bukan, karena hampir semua yang ada di rumah ini tinggal melaksanakan panduan atau protokol dari Kemenkes yang mana kita harus melakukan duduk bersih dan sehat. Tidak lupa pakai masker jika keluar, jangan lupa cuci tangan. Intinya semua protokol kita jalankan gitu ya. Jelas. Betul. Kang gimana Kang? sih? Sibuk apa Kang? Ya, Sibuk neang kopi. sibuk. Ya kalau sibuk kan tidur, kerja, tidur, kerja. Puasa. Puasa insya Allah. Bisnis tapi tetap jalan Kang. Bisnis tetap jalan. Oh, bisnis Basic and Diagnostic Apparel. Asik. Nah, bagi kalian yang nonton video ini, Iya. bahwa Kang Budi ini punya bisnis yaitu di bidang aparel gitu, dan second outfit seperti itu bisa di follow, nanti ada di. Tapi kan sama Anda juga. Oh iya ya. Aku mah Semuanya cuma di sini. aku mah cuma tukang anterin paket. Nah, ya. Yang kedua ada Kang Dipi. Terima kasih Oh, Kang siap. Dipi sudah mau mampir Oh, siap. masuk channel Ya. Soka lagi. Masuk. Mungkin ada yang Kembali kangen. lagi. Kalau yang kangen Kang jangan ke dia. tegang kayak gitu Kang. Bebas loh ini konsepnya bebas. Mungkin kalau yang kangen lebihnya ke Bapak Endog ini nih. Oh, Pandog. Bapak Endog yang mungkin Enggak, dikangenin. Kang, kesibukannya nih sebagai seorang perawat apa nih sekarang? Sibuk. Sekarang saya tidak sibuk apa-apa kan. Jadi Kang Dipi ini selain dia punya Bro. sosial- Aing ngasa aneh ngomong kang euy. Oke. Mau di satu persepsikan apa? Kamu biasa aja, Tole Bos. gitu Tole, ya, tole. tole. Nah, si Tole ini dia itu Tole. punya akun yang namanya Instagram Perawat Hebat gitu, dan punya bisnis Perawat Hebat Indonesia, ada Nurse Media Corporation. Ini juga konten kreator juga. Pokoknya melebihi dari Anang Dari kesangan. Ahmadani, dari pokoknya semua lah, intinya perfect banget nih bagi Enggak sih, saya ditanya. Lain. Kurang naik direkrut halus ya. Hyperbolana halus. enggak gitu anjir. Emang kenyataannya kayak gitu. Jadi kita ini perawat-perawat yang Multi nggak bisa talent. diem gitu Ya. kan, nggak bisa diem hanya di satu Ya, bidang satu gitu. bidang. Perawat kepaksa. Tapi bisnisnya banyak bos. Amin. Amin.
ya gitulah. Oke. Kesibukan Kang Dipi juga sebagai seorang trainer di keperawatan gawat darurat, pokoknya hebat banget. Bagi teman-teman yang punya minat di gawat darurat atau pengen pelatihan, kontak aja nih si admin ini. Nah, ini nih si Gobang. Si Gobang. Bagus ya. Makasih. Jadi si Gobang ini seorang perawat juga di salah satu rumah sakit di Bandung. Kita tanya kesibukannya apa nih, Kang? Kesibukannya merawat banyak. pasien. Berapa pasiennya? Banyak. Banyak. Ya, Saking banyaknya berapa? Iya, jadi ada 2. Ada 2 Hari. Perawatnya seberapa orang? Emangnya ente dinas di mana sih? Rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus. Jadinya sedikit. Gak usah disebutkan ya rumah sakitnya. Ya intinya. Dan gue sendiri, saya juga seorang perawat. Udah gitu aja. Oke. Ya, Tanya. itu ramenya. Itu ramenya. Kang. Hud. Le, Ente nih awalnya kan mungkin nggak punya tuh cita-cita jadi seorang perawat. Iya, jelas. Jelas. Sama gue juga, Bos. Sama jelas. Kenapa memutuskan untuk oke lah gue jalanin nih jadi seorang mahasiswa perawat dan sampai sekarang jadi perawat beneran. Lu udah disumpah kan? Pasti. Lu jahat nggak sama pasien? Boleh ngomong di sini? enggak apa-apa, di sini bebas. Oh, sebenarnya perawat-perawat bukan kita semua juga. Udah. Udah lama. Kapan tapi dulu? Nah, jadi gimana nih? Apa sih kiat-kiatnya atau apa sih motivasi yang buat ente udah deh jalanin aja gue jadi sebagai seorang perawat bertahan. Tentunya kan lu anak muda nih. Cowok juga nih, tentunya punya masa depan, pengen nikah, pengen itu. Amin. Tentunya pengen dong punya profesi atau pekerjaan yang ngejamin tuh hidup lu sama bini lu, nanti anak lu juga, ngasih ke orang tua juga. Sedangkan kan perawat katanya sih, bukan katanya, emang kenyataannya gitu, Bro. Gajinya Ya, gajinya. Si gila tuh. UMR. Ya, gajinya Si mana? di atas UMR dikit gitu Ya. kan. Nah, gimana sih kiat-kiatnya? Kenapa lu mutusin jadi perawat? Ya pertamanya emang karena terpaksa. Pertama keluar dari SMA, Nggak keterima SBMPTN lu mah ya? malah nggak ikut Nggak daftar ikut. SBMPTN kayak gitu. Udah pesimis. Nggak jelas punya. Karena nilainya jelek ya? Nilai name-nya Lem. Nanti nilai nilainya Jadi ada tinggi ya, Bro. yang nomor 1 mah tetap dorongan dari orang tua. Asik, dorong. Mulia sekali, boy. Semua itu alasan yang sudah Klasik. Nah, jadi emang bener, Mis. selama kuliah hal berat apa sih yang lu apa sih yang menurut lu ini tuh Hal berat? banget dijalanin ya? Kuliah pagi. Kuliah pagi. Kuliah Nah, pagi. Berapa? Jam berapa paling pagi? jam berapa paling Kuliah pagi? pagi yang bener ngerasain di perawat stik PPNI kuliah pagi jam 6.20. Jam 6.20. Sedangkan kami tidur jam setengah 4. Bayangkan Adik-adik. bangun mau mandi panon perih ya. Buat ketua Stikep, Di- direktur dan jajarannya, mohon maaf. Ini Tapi, salah satu mahasiswanya dengerin, yang nggak bisa bangun pagi nih sebetulnya, tapi tetap kan lu masuk kuliah. Tetap masuk kan? Masuk. Nah itu kebanyakan nggak masuk. jadi orang tiap pertama masuk UAS tuh bisa kuliah bahasa Inggris. Kenapa? Karena kan presentasi kehadiran kan. Kata presentasi kehadiran 3 kali nggak hadir. Ini Yang pertama ketiduran ya udah jelas 3 kali. Yang keduanya masalah bolos udah itu. Nah kan bro jam 6.20 bro. Lu harus kuliah ya. rumah 6.20. jauh. Rumah jauh. Ya deket sih. Kosan mah deket. Cuman bangunnya. bangunnya kuliah pagi. Tapi kan ente jadi kebiasaan kan sekarang dinas pagi gitu kan, jam 6 harus sudah bangun, jam 4:30 gitu Ya kan sholat karena itu dulu, kalau gitu. misalkan udah mengejar ke Pekerjaan. pekerjaan udah menjadi kebutuhan bro. Dan lu udah ngejalanin sumpah profesi juga kan? Sudah. Tentunya harus Jelas, jadi perawat sudah. profesional kan? Udah jelas. Enggak kesiangan lagi kan? Kalau berarti Kalau kesiangan tetap misal pinjer beda di 5 menit Oh, lah, cuma gitu. pernah ditelepon sama kepala ruangan Oh, atau? Oh, pernah sekali pemirsa, pernah sekali. Jadi si Hudi ini pernah ditelepon sama kepala ruangannya pagi-pagi, dia harusnya dinas tapi belum bangun gitu kan. Gimana Kang, ceritain Kang? bisa tasnya tuh, kayak bisa potong kan? bisa. Lu takut ya? Lain takut, maksudnya supaya rame gitu tuh.
ya udah. Hal apa sih yang gila sama lu ngejalanin kuliah di keperawatan? Menurut lu ini beda nih dari mahasiswa lain gitu. Selain tadi yang kesiangan ya. Sebelum disumpah profesi. Gitu. Sebelum lu jadi benar-benar jadi perawat, lu masih mahasiswa. Kan seorang perawat itu adalah perawat yang memiliki STR, bukan ijazah keperawatan. Betul. Penting. Jasa. Oke. Udah. Garing lu mah. Garing. Kita tanya nih Kang Dipi. Siap. Gimana nih awal mula lu jadi perawat? Coba ceritain. Buset, Mungkin panjang. ada juga yang mungkin udah dibahas juga ya, pernah dibahas juga Pernah. di channel Soka, tapi ini dikemas dengan hal menarik. Buat hostnya juga lebih menarik dibanding yang kemarin. Jauh. Mana? Ya nggak? Setuju nggak lu? Setuju lah. Setuju banget kan? Nah, apa sih? Oh, yang bukan anak keperawatan. Iya betul. Makanya dia nggak muncul gitu jiwa caringnya. Nah, kita dengar nih gimana Kang Dipi menjadi seorang perawat. Seorang perawat. Oke. Jeng. Dari mana Kang? Panjang kalau diceritain Kang. Kenapa jadi orang lu pengen jadi perawat sih? Dorongan orang tua. Dorongan sama dong. Iya sama. Sama Sudi. Sama. Kita tanya juga. Oke. Lu sama Oh, enggak? dorongan orang tua. Dorongan orang tua. Oh, tur pertama. Tar. Kepancing. Dia nanya kita balik tanya. Oh, Masuk gua mah perawat. kagak lah, Bos. Gue itu dari hati banget, dari gua dulu SD sampai SMA itu udah cita-cita jadi perawat juga sih. Tapi sempat daftar S. Ya MBPTN. karena nggak lulus, jadi ya udah. Berarti perawat buangan. Berarti enggak. Berarti Enggak. kalau lulus SBMPTN Enggak, perawat. gue tuh lagi nanya lu, Bos. Oh, siap. Kenapa lu nanya gua? Hah? Moderator. Udah, gua aja yang nanya ini mah. Kan gua host di sini. Lu Oke, mau siap. gantiin host yang sekarang Oh, atau mesti- yang dulu? Oh iya. Tetap lu Yang boy. sekarang udah mantap. Tetap lu boy. Tapi mau hijrah kayaknya yang sekarang. Kemana? Iya, tetap lah. Udah gak usah dibahas. Oke, kita tanya. Kenapa lu jadi perawat? Tadi katanya jawabannya Dorongan dari orang tua. Tapi kenapa lu mutusin untuk ngejalanin dan bertahan sampai detik ini gitu kan? Nggak banyak tuh teman-teman kita yang keluar gitu kan, Yes. yang berhenti di tengah-tengah jalan karena ya mungkin satu dan hal lain, Banyak. Bukan passionnya. bukan passionnya atau alasan lain lah itu mah. Yes. Tapi apa sih yang mutusin lu yakin bahwa bakalan bisa hidup di dunia keperawatan? Oke. Yang pertama, Bingung kan? bingung. Yang pertama, yang menguatkan mungkin ya. Semester 1, 2, 3, 4 itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada semangatnya saya di kuliah di keperawatan. Nah itu Karena yang kenapa lu kayak gitu? Dorongan dari orang tua dipaksa Dan lu masuk. belum nerima gitu kan? Belum nerima. Belum accepting gitu kan? Belum. Oke. Kalau kita itu, kalau yang sekarang pernah saya pelajari, saya masih menolak. Denial. Gua nih hostnya bukan dia. Kenapa mata lu ngeliat ke dia? Nah, satu lagi catatan, dia itu sebetulnya bagus banget lah skillnya, tapi Public dia tuh speaking-nya. nggak bisa ngomong depan kamera. Itulah kelemahan admin Ya, kita ini. Ya. Ya. Belajar dong, Bos. Oke, ini saya lihat Angin kemana. bisa, ya. Oke, jadi saya Introvert. jangan nanti kayak semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 saya menolak untuk belajar keperawatan. Tapi saya tidak bolos seperti teman saya ini nih. Kalau teman ini ada bolos-bolosnya. Saya masih tetap menjalani, Jangan cuman dicontoh, jangan tidak ada niat untuk benar-benar menerapkan ilmu yang diterima semester 1 sampai semester 4. Tapi setelah itu semester apa sih yang Lila buat tuh, lu- boy. Lila pisan. Iya. Emang Saya sekelas nih. Oh. Dengan Bapak host ini saya sekelas gue nih. sekelas sama dia. Jadi gue tahu. Sekelas juga sih. Tidak bisa Nah, menangkap. setelah dari situ Nggak masuk ya? Nah, kenapa lu bisa nimbul nih? Kan 1 sampai 4 nih. Yes. Pas 5 otomatis lu bisa nerima kan? Menerima. Nah, kenapa? Orang kalau dipaksakan ya, mungkin orang kalau dipaksakan Jadi biasa gitu. yang pertama jadi Apakah ada terbiasa. dorongan dari orang lain Dorongan dari orang lain ada. yang spesial gitu? Ada, Ada. ya. Kemudian saya teringat orang tua, intinya itu. Intinya dari Karena Itu. masa SMP SMA saya Surang. ya disebut suram nih, suram Keep. saya lebih banyak memberikan sakit hati ke orang tua saya. Masya Allah. Astagfirullah. Saya lebih Seruan, banyak gitu. memberikan sakit hati kepada orang tua saya
disuruh untuk masuk ke keperawatan oleh kakak saya. Kakak perawat oke. Enggak, bukan. Semester 4 nilai jelek terus. Tidak masuk 10 besar juga tidak, entah peringkat keberapa, tapi dari sana saya mulai berpikir kapan saya akan membahagiakan orang tua saya. Kalau bukan sekarang, waktu itu ketika itu saya berpikir. Mulai dari semester 5 saya mulai benar-benar fokus untuk kuliah keperawatan tuh benar-benar saya masuklah ke dalam pikiran dan mulai tertanam di dalam hati. Jadilah sekarang perawat. Dari ini sih dari Klasik banget anjay alasannya. Padahal ada cewek yang enggak deh, enggak jadi. Nanti yang sekarang marah. Penyemangat boy. Penyemangat itu boy. Udah. Jadi intinya pengen ngebakti gitu kan. Yang pertama itu kemudian ada hasil dari praktek. Pertama praktek rumah sakit itu salah satu yang membuat saya lebih semangat lagi lah. Sama ya anjir, gue juga dulu Pertama kali dinas di rumah sakit itu dinas di rumah sakit. Siangnya responsi Ayo kan cover teman kita yang yang kuliah online. Oh itu juara terbaik. itu artis namanya adalah Bono Endog. Udah dong. Nah, jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Betul begitu, teman-teman? Betul. Nah, gitu. Boning. Nah, kita nggak usah banyak ngomong lagi lah. Kita tanya nih si Gobang nih. Oh jadi cangkap Gobang pembicaraan. Jadi mas mulai dari itu masalah masih kena perkenalan. Iya. Kan podcast pertama kita ini. Asik. Setelah gantinya host yang lama. Oke. Ganti sama host yang baru. Iya. Honornya lebih gede ini. Awas lu. Kalau lihat podcast gua, lu nggak usah ngiring lu, nggak usah nyinyir lu. Apa sih yang buat ente bertahan nih di dunia keperawatan? Jadi sama sih ceritanya sama kayak di Awas ngomong orang tua deui. Aing geus ngomong orang tua. semester 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ente serius sih. Jadi tadinya kan mau daftar ke Akmil Angkatan Udara. Angkatan Udara informatika. Informatika. Tentang komputer. Bisa lu komputer? Enggak. Masuk. Udah. Masuk. Pas udah masuk anjir. Unikom. Apa sih yang gilanya? Nggak usah dijelasin lu, itu mah basi, banyak banget bahasannya Oh, mana kayak gitu sempat mah. masuk Unikom? Apa sih kayak dia nih pengen berbakti gitu intinya sama orang tua. Apaan itu tadi? Kalau sih sebenarnya mau menyehatkan warga Indonesia sih. Nah, itu. Gitu Gimana? Ya. Guys, Arif, beda Tapi pasien seperti Jadi ente kalau ngomongnya kayak kemarin gua nggak bakalan ajak lu Iya. lagi masuk podcast gua. Jadi 4 semester itu saya sadar bahwa saya jadi perawat, saya harus mensehatkan warga negara Indonesia dengan saya jadi perawat. Iya, jadi itu. relawan berarti sekarang. Iya, relawan. Relawan di rumah sakit. Ya udahlah, begitu. Nih, pertanyaan yang sedikit nyeleneh nih. Perawat banyak cewek kan otomatis. Di kelas tuh cuman cowoknya paling 6, paling 10, paling Prioritas ya. Iya. Adik kelas nih banyak juga cewek-cewek. Pernah nggak lu gebet cewek-cewek nih? Nggak boy. Aku suka body gue. Buat pacarnya di Hudi ini kan story gitu, storytelling gitu kan. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba ceritain nih. Jadi salah apa? Cewek perawat kan banyak ceweknya gitu. Oh, pernah ngedeketin. Itu bisa jadi motivasi kan? Oh, bisa jadi karena nggak betah. Nah, itu. Larinya ke sana. Nah, itu. Jadi betah. Tapi tetap betah. Enggak sih. Jadi gimana? Deketin cewek. Deketin cewek. Kalau Gitu. deketin cewek Pernah udah nggak sih. lu? Kalau Nggak tertarik sama sekali sama anak perawat? karena kan orang beda kelasnya. Nah, Kelas A. Oh. Itu sumpah deh, sumpah. Siap. Macing-macing wae. sama adik tingkat gitu, adik tingkat. Kalau sama adik tingkat iya. Kakak tingkat. Kakak tingkat apalagi kan kita S1, ada D3-nya. Nah, paling kita ke S1, ke D3. Kan kelas waktu angkatan kita S1-nya kan cuma 2 kelas. Soalnya itu aja. Bosan gitu. Bosen Jadi ke bawah gitu kan. ke bawah. Jadi intinya pernah lu. Oh, pernah. Tapi dapat. Insya Allah. Itu juga mungkin ya. Bungkus. Enggak. Bungkusnya cimol gitu kan. Cibai. Ente lu, gua tanya nih. Pernah nggak lu deketin anak-anak perawat juga? Sering lah. Oh, Gila anjing emang. paling deketin Sering anak lah. perawat.
beda kampus. Beda kampus gitu juga. Nyebrang tetap perawat juga. Karena Oh itu emang cerita. Sekarang masih. Kita jangan kalah-kalah sama polisi, TNI. Kan biasanya cewek-cewek perawat kayak TNI, polisi Udah perawat juga Apa kan beda polisi maaf. sama gagahnya sama kita. Gagahnya. pakai seragam kan? Putih-putih kan? Itu polisi anak polisi putih. Lain perawat. Oh, Ya seru kan gagah kan? Kalau Iya, ke sama, mall sama. bangga pakai perawat. Udah orang-orang tertentu yang bangga dalam ini. Soalnya kita kan apalagi pas kita kampus seragamnya itu aja. So kamu kiri enggak kalau misalkan kita pergi main kemana ada Iya, ada kuliah Bebas. sepatu pantopel. pertanyaannya, pernah nggak lu deketin Oh, perawat? pernah, Ya kan Bos. udah dijawab. Coba pengalaman lu Sering. sering Yes. kakak tingkat? Wah, jelas. Oh, Kakak jelas. tingkat, Bosku. Berapa tahun? Ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu apakah dia setia? Ente setia nggak? Atau dia yang enggak setia? Setia lah, makanya bertahan 4 tahun setia. Asli lu. Ya, tapi kan Bohong dalam lu. hubungan- Tapi kan dalam kenyataannya dunia keperawatan, bos, banyak banget ceweknya. Iya. Siapa yang Tergoda tertarik, nggak lu? Bos? Itu adalah Nah, tergoda. Jadi buat mantannya dia Sering dulu, tergoda. dulu setia, nyatanya enggak. Tapi bohong. Lalu masalah Enggak. lalu. ya Dia namanya tuh- kan kalau namanya bos, laki-laki lah, bos kalau hubungan itu kan tidak selamanya lurus. Ya kan? Ya. Ada belokannya ya. Siapa yang belokin jadi? Jadi intinya happy nggak lu dengan banyaknya cewek di dunia keperawatan? Happy lah. Happy bagi cowok itu kan Penyemangat ya. penyemangat. Oke. Gitu kan. Jadi di kala bosan itu di akhir-akhir semester ada bau-bau mahasiswa baru gitu kan. Iya. Langsung mata yang tadinya sayu ngantuk-ngantuk itu Iya. pas lihat ada tingkat baru pakai seragam tuh. Bapak ini kelihatannya hatam banget ya. Iya, soalnya pengalamannya lebih. Udah. Kurang hafal sih, Iya, hafal. Bapak ini lebih dari kita Lebih gitu jauh, expertnya. benar. Dia kayaknya Udah. menggalinya lebih Dalam. jago gitu. Nah, sekarang tanya nih si Gobang nih. Kayaknya lu nggak pernah Kalau Yang saya tahu dia pernah deketin. Iya. Si rambut jagung. Siapa tuh? Si rambut jagung. Oh, oke. Pernah. Wah, dibungkus nggak lu? bungkus. Apanya? Bos. Iya, dibungkus cimol. Dikasih kado Gila, berarti, emang. Bos. Jadi intinya lu pernah deketin juga. Iya, sering lah, banyak. Bikin semangat nggak? Iya, soalnya saya ngedeketin satu kan perawat tuh kan banyak ceweknya jadi 9 banding 20, 39 mahasiswa, cowok 9. Jadi satu orang kan berkesempatan dapat 4. Mesin. 4. Tapi dapat. Enggak. Iya, intinya. Karena nggak ada dorongan kayaknya dia. Ya. Karena ada dorongan. Jadi itu nih. Kopi Ente tapi hitam. setuju nggak kalau misalkan cewek itu sebagai penyemangat nih? Iya, setuju lah. Oke. Iya, oke, setuju. Berarti semua sepakat nih bahwa Sepakat. cewek yang ada di kelas lah, maksudnya di keperawatan, cewek perawat itu sedikit memberikan dorongan Iya. untuk lebih kita semangat. Betul. Setuju. Betul, setuju. Setuju. Gue juga setuju sih. sih. Gue juga setuju. Dia pengen ditanya, Bos. Udah. Nah, Eh, nih setuju nggak nih? Setuju nggak? Setuju nggak lagi? Setuju lagi nggak? oke. Nah, kan dunia keperawatan nih banyak sekali gitu kan, belajar kita tentang anatomi fisiologi, tentang kelainan penyakit. Nih, otomatis lu tahu betul nih dalemannya orang tuh kayak gimana sampai ke penyakitnya, sampai ke sel-selnya gitu. Nah, apakah pelajaran tersebut misalkan maternitas nih, otomatis lu Paling disukai. diam dulu. Paling disukai. Diam dulu. Paling disukai. Diam dulu. Setuju nggak lu? Jawabannya setuju atau tidak gitu kan. Setuju. Contohnya keperawatan maternitas, otomatis ente bakalan belajar nih yang namanya breast care gitu kan, proses melahirkan. Nah, apakah hal tersebut Mermaid. hal tersebut yang bisa salah satunya misalkan kita ambil contoh tadi gitu kan. Oke. Salah satu ada beberapa mata kuliah yang mana itu teh bisa membuat lu nyaman gitu di dunia keperawatan. Setuju nggak? Setuju. Contohnya keperawatan apa nih? Yang nyaman. Yang bikin lu bener nih, gua interest banget nih sama
perawat gitu, apalagi perawat ini misalkan Hmm. tadi nggak salah juga sih menurut gua, itu jadi motivasi buat kita bisa bertahan di situ gitu. Apa sih mata kuliah lu yang bisa bikin lu bertahan di sini? Untuk yang bisa bertahan itu tentang penyakit kan kita suka dikasih tahu nih kayak penyakit kita yang awalnya nggak tahu tentang penyakit begitu tuh istilahnya dengan adanya kita dengan kuliah itu pasti tahu oh penyakit ini tuh awalnya dari ini gitu. Bisa diamalkan juga, bisa diterapkan juga di keluarga mungkin. Nah bisa ngasih tahu keluarga jadi Contohnya perawatan apa? keperawatan medikal bedah. Medikal bedah. Jadi intinya sukanya medikal bedah gitu kan. Tapi yang pertama terus sama keperawatan komunitas karena apa keperawatan medikal bedah karena misalkan ada sanak keluarga yang nanya gini oh berarti bisa jelasin lah meskipun dikit-dikit nggak tentang ke hal yang lebih. Jadi ente lebih enaknya kalau di komunitas lebih bisa nerapin langsung. bukan gitu komunitas kan? Di komunitas Maternit. medikal bedah. di medikal bedah. Medikal bedah. Ente tadi bilangnya sama komunitas. Gak kurang di kamera mah asli. Santai aja bos. Kayak nggak pernah ngumpul aja gitu tinggal di rumah. Nah kita tanya nih si Gobang nih. Si Gobang Dewa. Bidang keperawatan apa sih atau mata kuliah apa sih yang bikin lu bisa bertahan nih di dunia keperawatan? Oh ada, Apa? keperawatan jiwa. Keperawatan jiwa. Kenapa Iya. lu? Ya jadi keperawatan jiwa itu kita mengerti orang-orang yang Sakit jiwa kayak mana? Orang dengan kelainan jiwa. ya jangan. Jadi kan ada pengalaman pas praktek kan. Ada yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Emang covid. Covid, isolasi sosial. Isolasi Sosial anjir. Moal, barikat moal. Isolasi sosial. Wah, Jadi isolasi kan sosial. Anda kurang fokus minum ginian. Teh pucuk. Sekarang dia endorse anjir. Jadi kan kita bisa mengerti orang-orang yang dengan gangguan seperti itu, cara komunikasinya bagaimana. Jadi ente Tertarik, suka gitu iya, kan? suka. Jadi ente bisa bertahan di dunia keperawatan sampai Ya, akhir betul. karena keperawatan jiwa. Salah satunya. Tapi kerja di rumah sakit? Ginjal. Oke, terima kasih. Karena susah di Sukanya jiwa, Karena ente jadi nih, ginjal. setuju nggak bahwa ada mata kuliah keperawatan yang bisa bikin ente lu bertahan? Setuju? Setuju. Setuju. Apa lu? Alasannya kenapa? Sama sih kayak dia KMB tapi lebih ke kritisnya sih. Oh iya. Anak-anak gue Tentang anjir. karena pas ber. Enggak, Anak keperawatan Aing apal, aing apal. Tapi kan dia KMB gitu kan. Kalau saya mah lebih ke keperawatan kritisnya lah. Ya, alhamdulillah lah nyambung. Kenapa? Itu awalnya tapi emang dari awal ente bangkit dari semester 5 Yes. ente interestnya sama Ya, itu kan udah mulai masuk tuh. Kardiovaskuler udah mulai masuk. jadi ente ngikutin terus Nah, gitu dari kan? mulai ngikutin keperawatan itu dari sana. Jadi, Fundamental of nursing saya lupa. tapi itu kan Fundamental dasar. nursing. Ya. Pon. Tapi kan itu Pon. dasar. Pon ya kita pon. Fundamental of nursing itu saya lupa. Maksudnya kan saya tidak mengikuti dari awal, saya lupa dan itu saya refresh di nurse dan itu membuat pusing juga bos. Tapi kan bro, Karena pon- blank di awalnya. Jadi gini bos, jadi si fundamental itu kan dasarnya Kayak teori fundamental keperawatan. 1, fundamental 2 kan waktu kita Jadi makan. ketika ente ngeaplikasiin ilmu medikal bedah, pada dasarnya ente ngasih pelayanan itu Caring itu masuk ke pon enggak? Nah itu, ente caring pon. Oh, jiwa ente ngasih tindakan ke pasien dengan memberikan salam, senyum. Nah, itu Gimana kan senyum? bagian Senyum, dari senyum. aplikasi Senyum salam. Coba senyum. fundamental Coba nursing, senyum. Suruh senyum. gitu. Coba suruh senyum. Senyum dong. Keperawat. Ih, kumis tipisnya gak nahan anjing. Kalau habis Nancy senyum gimana? Contoh. Habis Nancy. Coba aing tensi deh aing. Tensi. Selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Mau ditensi? Tukang tensi keliling. Jika ada dagang. Kering ente mah kering belum ditensi, lu kagak usah ngomong juga emang harus ditensi pas itu. Kering termasuk. Nah Iya, jadi iya. setuju gitu, Setuju. gitu kan? Yes. Gue juga setuju sih. Gue tanya dong. Oh kan, tempono kia yang ditanya. Tadi mas Jadi- cewek-cewek nggak. Nih, jadi intinya gini buat teman-teman ente harus punya salah satu bidang yang ente sukai gitu. Salah satunya dia nih medikal bedah, dia medikal bisa bedah. pinternya medikal Dia keperawatan bedahnya. jiwa. Kalau gue ini statistik.
Kenapa? Dari statistik ente lu bisa dapat banyak duit. Dari statistik saya bisa ngopi bareng teman di kafe. Nah, itu. Jadi kalau Pak, gue interestnya Bapak joki skripsi ya. bukan joki, Bos. Oh, bukan. Tukang ngolah data Oh, gitu tukang kan. ngolah data. Untuk Buat kalian yang teman-teman skripsinya mahasiswa susah yang sulit sekarang hubungi lagi di bawah skripsi, ini. hubungi Iya. dia, Mas. Enggak, jadi kan gini, Bos. Intinya buat ente yang masih pada kuliah nih harus punya kesukaan nih, interestnya ente di mana, pengen ngedalaminnya di mana gitu kan. Itu bisa jadi salah satu motivasi juga kayak gua kayak orang gitu kan, orang sukanya medika bedah tapi suka juga di statistika gitu kan. Ente juga sama lu. Nyampe. Nggak bisa dipungkiri Nyampe emang semua semuanya juga nyampe. di sini Nyampe. emang suka statistik karena Suka banget. itu bisa dijadikan ladang kita ngebantu dan siapa tahu itu bisa dapat imbalan juga gitu kan. Betul. Bro, pas waktu Nggak banyak loh anak-anak perawat gitu yang Jago kesusahan gitu di Iya. selama skripsi gitu kan, karena pada saat kita bimbingan skripsi nanti pembimbing itu ada yang benar-benar bisa ngebantu, bisa ngebimbing sampai statistiknya, Iya, ada iya, yang enggak. enggak gitu kan. Iya, betul. Pas siapa tuh? Jadi Ada yang hari-hari. Kadang dosen kita pembimbing itu kadang pengen taunya oh ya ini pakai statistik ini sementara ngolahnya jarang- gimana sih? Nah ngolahnya gitu. tidak kadang Makanya tidak diberikan. gue saranin buat adik-adik di sana yang Penanda. pengen sedikit punya sedikit tambahan uang jajan gitu kan, Belajar statistik. belajar statistik. Belajar. dia bagaimana nyampe? Bagi ente Enggak. nyampe juga. Tapi Nyampe cuman kalau dicoba gini nyampe, bos, Bos. kalau misalkan statistik kan waktu saya pas waktu kuliah benar-benar blank, tapi pas waktu kita kerjain Lebih blank. enggak bisa dikit ngerti gitu kalau bisa dikerjain. Nah kan gitu. Jadi semua bisa karena terbiasa bos. jadi kalau ente masuk ke suka di bidang penelitian atau statistik itu ente bisa bantu ke bidan gitu, bisa bantu ke Kesling, bisa bantu ke mana-mana. Banyak Dosen- kenalan ya bos ya. Banyak kenalan. Dosen Iya. Ya itu intinya buat ada di sana harus punya salah satu bidang keperawatan yang bisa mendorong ente buat tetap stay di dunia keperawatan. Biar gitu. betah. Salah satu Biar contohnya bertahan. dan kita ini Orang-orang yang bertahan dan memaksakan. dan tentunya diberi jalan. Intinya kalau di dunia keperawatan kita kerja ikhlas, mulia gitu kan, otomatis Amin. ganjarannya pun insya Allah lah gitu, berkah. Amin. Hidup kita setidaknya bukan mewah tapi tercukupkan dan bisa bikin nyaman gitu. Nice, betul sekali. Oke. Cukup berapa pertanyaan? 3 sampai 4 pertanyaan ya buat podcast berikutnya ditanya setuju atau tidak. Kenapa lu nak tanya gini-gini Rin? Host doang. Iya. Oke, bye. Salam perawat Indonesia Indonesia Hebat. Yuk.